biasanya saya pakai satu tisu untuk megang ini teman-teman. Nah, jadi ini kita bolak-balik. Kotoran. Ada suara-suaranya cling 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 gitu. Oke, setelah seperti ini, sekarang kita seperti sebelumnya. Saya akan jawab sebisa saya, kira-kira gitu. Oke, lanjut ya. Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Arin Gita. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana cara merawat pedang, terutama yang digunakan untuk latihan. Jadi kalau kita membeli sesuatu, apalagi harganya juga nggak murah ya, terus kita pakai untuk latihan, otomatis kita juga harus tahu bagaimana cara menjaganya. Ya, jadi kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara menjaga pedang dan merawat pedang, bagaimana caranya supaya umurnya lebih panjang dan lebih awet dipakai. Oke, jadi kali ini saya akan membawa beberapa alat sederhana yang ada di rumah, dan saya juga akan kasih lihat kalau yang peralatan khusus yang kebetulan saya beli dari Jepang. Jadi di sini akan saya tunjukkan semuanya, ya, bagaimana cara merawatnya, dari mulai cara membongkar pedang, terus dari mulai cara kita membongkar, terus mulai membersihkan, setelah itu bagaimana juga menyimpannya. Oke teman-teman, simak terus sampai habis, dan terima kasih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu, atau saya akan tunjukkan dulu beberapa alat sederhana apabila kita nggak bisa punya satu set untuk perawatan pedang dari Jepang karena harganya juga lumayan. Jadi saya ada ini adalah baby oil yang kita butuhkan. Baby oil ini bisa beli di mana aja, di supermarket kecil juga banyak ya. Baby oil, terus tisu, beberapa tisu, boleh 2 atau lebih tisu ya. Dan satu lagi ada powder atau bedak ya. Jadi bedak apa saja boleh ya, silahkan. Asal jangan terlalu banyak nanti makainya ya. Jadi disimpan aja baby oil, terus tisu atau tisu makan boleh, tisu wajah boleh, any kind of tisu apa aja, sama nanti powder ya. Nah kalau yang dari Jepang ini saya kebetulan beli dari Jepang waktu itu, khusus satu set perawatan untuk pedang ya. Jadi ada apa aja sih isinya? Oke, kita buka ya. Oke, yang pertama kita akan dapat ini adalah kita sebutnya choji oil atau minyak khusus untuk blade ya. Jadi ini untuk merawat metal ya. Saya juga kurang tahu ini kadarnya itu isinya apa sih sebenarnya, dari minyak apa saya juga kurang tahu, cuman namanya choji oil. Bisa search aja di Google choji oil itu isinya apa aja gitu ya. Oke, terus di sini juga ada semacam powder. Ini yang saya bilang tadi, bisa diganti dengan bedak apa aja, bedak bayi atau bedak wajah boleh ya. Asal jangan makeup istri ya teman-teman. Nanti ribut, nanti di rumah repot ya. Ini terus ada juga seperti tisu, tapi ini tisu ini basah. Jadi bahannya juga saya kurang tahu nih, bahannya seperti kertas gitu, tapi ini tisu tapi ada kayak kapas jadi dia bisa nyerap minyak ya. Terus ini ada tempat untuk menyimpannya, jadi ini nanti kalau bisa pakai biasanya disimpan di sini, nggak langsung dibuang karena masih bisa dipakai berkali-kali. Terus ada lagi alat ini ya. Ya jadi ini untuk membuka ya, untuk membongkar isi pedang. Nanti ini kita bongkar, saya akan tunjukkan caranya, bagaimana cara membongkarnya dan bagaimana cara memasangnya lagi supaya nggak bingung ya. Kita menggunakan alat ini ya. Terus ada lagi di sini. Nah ini juga seperti kertas ya, seperti tisu juga tapi ini lebih kering.
Mungkin ini untuk mengeringkan apabila misalnya ada bagian yang berkarat atau ada bagian yang kotoran nempel atau mulai sedikit ada boncel gitu ya. Ini mungkin ngebersihinnya pakai ini dulu ya. Cuman ini saya jarang pakai sih. Saya lebih sering pakai tisu karena sayang ini. Saya juga nggak tahu ini kalau di sini beli di mana karena bahannya beda banget. Gitu kira-kira. Oke, kita masukin dulu. Oke, dan kita akan langsung masuk ke bongkar pedang. Oke, simak terus sampai habis. Let's go. Oke teman-teman, mari kita mulai ya. Kita mulai bongkar bagian dari pedangnya dulu. Ya ini kalau saya biasanya nih sagionya saya ikat begini supaya aman ya teman-teman. Jadi nggak, kalau yang bagus sih sebenarnya pakai ada simpul tersendiri untuk sagio. Tapi kalau saya lebih aman begini. Memang sih sedikit berantakan kelihatannya, cuman dia tidak mudah lepas, jadi nggak, waktu diambil juga gampang, dari tasnya juga lebih mudah gitu caranya kalau ngikatnya kayak tadi. Oke, langsung aja kita buka. Oke, jadi pedang ini ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan. Nah kalau yang saya tahu pertama kali adalah kita harus keluarin ini nih, bagian ini. Nah mungkin bisa dilihat ya, ini kita keluarkan pakai alat yang tadi. Kalau nggak punya itu kita bisa pakai obeng atau pulpen juga bisa, mungkin kalau misalnya ada punya banyak. Kalau saya pakai ini aja cukup ya. Jadi ini kita tusuk, tet, ya, dan langsung bisa diambil teman-teman. Lihat ini, nah kecil ya kuncinya. Kuncinya cuma ini saja ya. Setelah itu baru kita tepuk tangan kita nih pakai tangan satunya ini supaya dia regang, jadi nggak langsung ditarik, karena kalau misalnya ini pedang tajam bahaya megangnya ya langsung. Nah terus biasanya saya pakai satu tisu untuk megang ini teman-teman. Nah, jadi ini kita bongkar ya, ini bagian handle-nya. Terus ini boleh dipegang, nggak ada masalah ya. Oke, terus ada beberapa bagian di sini ya. Ini adalah sepak namanya, bahasa Jepang. Ini sepak. Biasanya untuk kalau misalnya kita punya sumba terlalu tipis, biar nggak terlalu oblak banget, itu biasanya ditambah ini buat pengerat gitu. Nah ini suba ya, ini sepak lagi ya. Dan ini namanya habaki ya, habaki. Oke, nah setelah seperti ini biasanya saya pegangnya gini biar nggak kotor aja sih gitu ya. Terus saya lap dulu merata ya, merata. Oke, setelah itu saya kasih powder sedikit aja, powder, bolak-balik. Oke, sesudah itu kita bersihkan lagi ya, lagi. Oke ya. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang bagian yang paling penting adalah ini bisa kita kasih, oke ini mungkin bisa kita taruh sini ya, bisa kita kasih baby oil seperti ini, secukupnya aja. Dan ini teman-teman bisa langsung kita oleskan di atas pedangnya teman-teman ya, gini. Oke. Nah, lumayan kotoran. Oke ya, beberapa kali aja. Oke ya. Oke, apabila sudah terlumasi dengan baik, semua bagiannya udah kena, baru kita pasang lagi teman-teman. Oke, pertama habakinya dulu jangan lupa pasang ya. Setelah itu sepak pasang. Setelah itu baru subanya.
Setelah itu saya pasang yang di bawah supaya rapat. Biasanya saya pasang 3 atau 4 ya, cukup. Kalau 4 terlalu rapat, saya lebih senang agak longgar sedikit supaya ada suara-suaranya celing 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 gitu ya. Oke, setelah seperti ini ya, kembali ini dimasukkan ke yang tadi lubangnya ya. Oke, udah bersih. Sekarang kita masukkan ke sarungnya seperti ini ya, dan ini sudah siap dipakai untuk latihan. Terus ini kita beresin. Jadi ini bisa dipakai, bisa kita bersihkan sebelum dan sesudah latihan. Kalau sebelum latihan misalnya mau ngecek lagi supaya ini kira-kira kering atau sudah terlumasi dengan baik. Kalau misalnya belum, ya mendingan dibersihin dulu, saran saya. Setelah itu baru dipakai latihan. Setelah latihan baru dibersihkan lagi, kira-kira begitu. Baik teman-teman, kira-kira seperti itu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Terus mudah-mudahan kalau saya ada waktu dan saya bisa jawab, saya akan jawab sebisa saya. Kira-kira gitu. Oke, lanjut ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang satu ini dari awal sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila suka atau ada komen atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan tolong di subscribe dan hit lonceng supaya bisa terus update video-video yang terbaru dari saya ya. Saya akan memberikan beberapa tips lagi nanti ke depannya sesuai request apabila ada permintaan seputar Aikido, Kendo, dan Jiu-Jitsu ya. Itu aja. Kalau banyak-banyak saya juga bingung. Oke, terima kasih banyak atas atensinya dan terima kasih banyak sudah menonton channel saya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Hai, domo arigatou gozaimashita.